Horas, pemirsa Balige Academy di dalam dan luar negeri. Kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah mencoba untuk berkontribusi sedikit untuk keadilan yang ada di Republik ini ya. Satu kata, lawan. Satu kata saya ulangi lagi, lawan penindasan, lawan rekayasa yang dilakukan oleh Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri Republik Indonesia yang merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital, memangsa rakyat, memasukkan ke sel tikus 4 bulan, memidana, 20 tahun di penjara, ya. Untung hanya 8,5 tahun itu ya, setelah kita omelin, kita maki-maki. Tapi tidak cukup sampai di situ perjuangan kita. Ini untuk Indonesia. Kapolri Listio Sigit Prabowo selalu saya ingatkan, ya. Satu, minta maaf kalian secara institusi, karena institusi kalian adalah dibiayai rakyat. Seragammu, apa yang kau makan itu semua dari rakyat. Ingatlah ketika kau mau makan, itu semua dari rakyat. Ketika kau mau pakai baju, seragammu itu semua pakai rakyat. Pakai pajak rakyat. Saya ulangi lagi. Satu, minta maaf kalian, terutama Anda, secara publik, konvers, ya, telah memanipulasi, merekayasa barang bukti digital, merekayasa kasus, menghantarkan langsung barang bukti digital BAP rekayasa itu ke kejaksaan. Minta maaf kepada rakyat. Minta maaf kalian kepada rakyat. Ya, pengguna anggaran pajak kami malah merekayasa. Saya ingatkan Kapolri, ya, sebentar lagi Anda akan diganti. 1 bulan lagi. Jadi masyarakat biasa, no power. 1 bulan ini manfaatkan itu untuk membersihkan institusimu. Ya. Yang kedua, tangkap. Ya. Kalau masih aktif, pecat. Pidanakan semua yang terlibat. Mulai dari Tito Karnavian, karena dia yang paling bertanggung jawab saat itu. Kapolda Metro Jaya 2016, kemudian Kapolri. Krisnamurti, yang sekarang ada di bawahanmu. Di Mabes Polri sana, Irjen Pol Krisnamurti, tangkap, pidanakan. Muhammad Noel Azhar, sekarang sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri. Tangkap juga itu ahli penipu, forensik penipu, Christopher Harimandrianto. Tangkap juga itu para jaksa pengkhianat, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Haribowo, Sugi Karpalo, Malayani Wubu, Sandi Handika, Wahyu Oktaviandi, ya. Karena mereka jelas-jelas berkomplot, memanipulasi isi flashdisk di tangan mereka, dan mereka menipu di persidangan, ya. Mengaku tidak menyentuh, mengubah sama sekali isi flashdisk. Penipuan di persidangan itu, belum lagi berkomplot mengotak-atik isi flashdisk untuk melancarkan kasus rekayasa, naik si Tito Karnavian dari Kapolda menjadi Kapolri. Tidak mau tahu kami. Itu tuntutan kedua. Tuntutan ketiga, Listio. Ya, kalau tidak saya akan permalukan terus jajaranmu. Kasihan anggota-anggotamu yang masih bersih makan gaji, makan tiap bulan hanya dari gaji. Kasihan kau sama para bawahanmu yang masih bersih, berintegritas. Ya, orang-orang kotor seperti itu jangan kau lindungi, terutama itu Krisnamurti dan Muhammad Noel Azhar. Ya. Yang ketiga, ya, kalian sendiri yang merekayasa, kalian sendiri yang perbuatan biadab brutal ini, ya. Kalian sendiri yang merekayasa, maka kalian yang sendiri yang mengajukan PK agar Jessica bebas murni. Ingat itu, Listio. Ya, kalau Anda benar-benar jenderal, ya,
4 bintang, harusnya siap mati 4 kali untuk rakyat, maka Anda harus berpihak pada rakyat, ya. Bukan kepada para pengkhianat bangsa itu yang memanfaatkan seragamnya, wewenang dalam undang-undang demi karir mereka. Kau bersihkan itu, Listio. Jangan berdiam kau. Kalau kau berdiam, bungkam sampai kau selesai 1 bulan lagi, 20 Oktober, maka kau adalah penipu, pengkhianat rakyat itu sendiri. Kau adalah musuh rakyat. Kau adalah Jenderal Kapolri paling bobrok yang pernah ada di Republik ini. Sekali lagi, Kapolri, kami tidak mau tahu dengan seragam, pistolmu, ya, wewenangmu. Sekali salah, tetap salah. Itu tuntutan rakyat. Ya. Saya sudah mengatakan, melaporkan baik-baik ini. Ya. 3 kali Dumas Presi saya, ya. Kalian abaikan seolah-olah itu sampah, ya. Sudah saya laporkan baik-baik dengan sistemmu, dengan anggaran rakyat itu Dumas Presisi. Kalian abaikan. Listio, rakyat biasanya kau, lahir dari rakyat biasa kau. Ya, orang tuamu pun paling ngopungmu orang biasa, rakyat biasa. Ingat, kau lahir dari rakyat biasa sama seperti kami. Berpihaklah kau pada rakyat, ya. Karena isi perutmu sampai kau mati nanti itu dari rakyat, keringat rakyat, ya. Saya sebagai pembayar pajak juga, sebagai penulis, ya, pajak PPH 15%, ya, setiap royalti, setiap sen yang saya hasilkan 15%, padahal penghasilan saya cuma 10%. Negara mengambil lebih besar daripada penulis. Itulah, bayangkan, ya, pemerasan itu untuk anggaran kalian 114 triliun. Ya. Bayangkan, negara mendapat 15%, penulisnya 10%. Itulah pajak itu. Ya. Jadi pemirsa, kenapa kita ini bersikeras, ya, untuk menumpas, ya, Tito Karnavian dan gerombolannya? Karena dengan kita tangkap, pidanakan Krisnamurti dan Tito Karnavian ini, maka kasus-kasus lain akan lebih gampang untuk dikuliti lagi, untuk dikupas lagi, diinvestigasi ulang. Terutama kasus KM 50, pembunuhan Noven, Kanjuruhan, kebakaran Kejaksaan Agung itu, ya. Itu semua mafia di Mabes Polri, gitu. Bareskrim, gitu. Jadi dengan kita tangkap ini, ya, kita paksa Listio Sigit Prabowo untuk berpihak kepada rakyat, agar semua bersih institusimu, Listio. Berterima kasihlah kau kepada rakyat, ya, yang telah mengupas ini, membantu kau membersihkan institusimu. Jangan kau berpihak pada para penipu, perekayasa, pengkhianat rakyat itu, Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar. Bersikaplah kau tegas, tegak lurus kepada rakyat. 1 bulan lagi kau, 1 bulan 10 hari lagi, ya. Kau akan diganti pasti. Inilah kesempatanmu untuk merombak institusimu, menangkap itu semua, gitu ya. Jangan kau biarkan berarti kau musuh rakyat. Kenapa saya bilang Mabes Polri? Ya. Ini ada videonya. Muhammad Noah Lazar ketika di persidangan mengatakan apa? Dia mengaku kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri. Ya. Bayangkan itu, si penipu perekayasa itu, ya, merusak, menghancurkan informasi, menganimasi untuk mengkriminalkan seorang rakyat, ya, membawa atas nama kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri. Luar biasa kan? Dan tonton ini, ya, gitu. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli, ya. Yang mulia.
Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Ya, baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum. Bayangkan itu. Betapa brutal berbiadabnya kalian. Dibiayai rakyat, seragam kalian itu, sepatu kalian, kaos kaki kalian, kaos dalammu itu, ikat pinggang, semua dari rakyat. Ya. Tapi justru kalian mengkhianati rakyat. Luar biasa kalian. Ini seperti bom waktu, time bomb, Listio Sigit Prabowo. Distrust besar-besaran terhadap kalian. Kalau kau masih bungkam, sama saja kau menempatkan posisi kepolisian menjadi kepolisian rekayasa, berhadapan-hadapan langsung dengan rakyat. Karena apa? Kami sangat tidak terima rekayasa itu kalian lakukan di Mabes Polri. Pajak kami kalian pakai untuk pengkhianatan terhadap rakyat. Kami menolak bungkam. Kami menolak bungkam, lawan. Mahasiswa lawan ini, rekayasa ini. Mereka adalah hadiah reformasi. Kok bisa mereka mengkhianati kita? Ya, kita adalah, saya, salah satu jutaan mahasiswa pendemo saat tahun 98 sebelum saya lulus. Mereka produknya, hadiahnya, tapi justru mereka mengkhianati rakyat. Silence makes violence. Kebungkaman kita yang membuat mereka ini merajalela, memanipulasi, merekayasa. Makanya kita jangan bungkam, lawan. Gak peduli mereka punya seragam, pistol. Nenek moyang kita saja melawan senjata laras panjang otomatis berani mati kok. Apalagi orang ini. Makanya saya ingatkan lagi Listio Sigit Prabowo, jangan kau tempatkan polisi institusimu itu berhadapan-hadapan langsung dengan rakyat. Ya. Kau bersihkan itu dalam 1 bulan ini. Apapun risiko yang kau tanggung demi rakyat, bahkan kau harus siap mati demi rakyat. Itulah tanda jenderalmu itu. Bukan pajangan itu jenderal itu di kerahmu itu. Ya. Itu artinya kau siap mati demi rakyat. 4 kali 4 bintang kau, jenderal. Jangan pernah kau hianati rakyat. Ya. Itu yang menghidupi kau dan keluargamu, yang menempatkan kau sekarang sebagai posisi puncak pimpinan Kapolri. Ya. Semua itu karena rakyat. Einstein pernah mengatakan, ya, apa yang lebih menyeramkan, ya, apa yang membuat dunia kita ini seram, khususnya di Republik ini, menyedihkan, sadis, bukan karena kejahatannya orang-orang ini yang berseragam ini kepada kita, tetapi karena kita bungkam. Orang-orang baik yang berilmu itu takut bungkam. Itu yang membuat negara kita ini hancur. Penegakan hukum ini luar biasa bobrok. Karena rakyat terbiasa takut bungkam karena undang-undang ITE itu. Salah satu pembentuknya Roy Suryo yang menjadi korban ITE juga. Gitu. Makanya untuk DPR berikutnya hapus itu ITE itu. Karena itu mengancam kebebasan berpendapat. Rakyat takut bungkam. Itulah yang membuat kekuasaan mereka ini luar biasa. Dikit-dikit ancaman hukuman, ancaman kurungan. Kesalahan sedikit rakyat langsung hukuman. Sementara rekayasa para jenderal ini, Listio, di rumahmu sendiri sudah luar biasa brutal, berbiadab. Kau biarkan.
Apa undang-undang KUHP hukum pidana itu tidak berlaku sama jenderalmu? Memang kalian siapa di Indonesia ini? Ya. Polisi tidak berlaku, khususnya Kombes itu, Muhammad Nuh Al-Azhar. Lihatlah pemirsa, ini videonya. Bagaimana si Muhammad Nuh Al-Azhar itu tanpa hati, tanpa nurani kemanusiaan sama sekali, tanpa ingat dia digaji oleh rakyat, kasih makan oleh rakyat, bahkan cicilannya pun dibayar oleh rakyat itu. Di persidangan dia mengaku kepada ketiga hakim itu. Dia menggunakan algoritma resolusi, super resolution. Padahal yang dia lakukan justru sebaliknya, menghancurkan resolusi itu. 1,5 juta dibuang, 1,5 juta piksel per frame dibuang, harusnya tajam video itu. 2 juta piksel per frame cuma 0,5 juta dia buat. Pergerakan apapun objek, bahkan kutu pun bisa dilihat itu. Harusnya dengan 2 megapiksel itu ya. Itu malah dihancurkan oleh anggotanya ini, si Listio ini. Itu menipu di persidangan. Bayangkanlah, menipu di persidangan. Sesuai dengan SOP FBI, AFP, Australian Federal Office, Australian Federal Police, FBI, CIA. Penipuan luar biasa oleh Mabes Polri. Tontonlah ini videonya. Penasihat hukum, tadi justru pertanyaan kami, saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam remote ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? Ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in, zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding, kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu. Ya. Jadi kita ngomong kualitas. Saya kira hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas. Ya, supaya bisa menjelaskan sesuatunya. Jadi isinya sama persis dengan yang frame per frame sama. Siap. Siap. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga udah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame. Yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik. Yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatan itu sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini, yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFP di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Luar biasa kan penipuan itu. Berarti mereka ini udah biasa merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital untuk prestasi rekayasanya. Kan luar biasa kau Listio, kalau kau luar biasa pengkhianat kau kalau ini kau diamkan ya. Kau kiranya dengan bebas bersyaratnya Jessica akan bungkam saya, rakyat akan tidak. 3 tuntutan saya itu kau akui. Pertama, minta maaf atas nama polisi Indonesia, minta maaf kepada rakyat. Yang kedua, tangkap, pecat, dan pidana kan. Yang ketiga, kalian sendiri yang mengajukan PK. Kalian membuat kotoran rekayasa ini, kalian yang harus membersihkan. Ya? Itu siapa itu merekayasa kasus? Listio. Jangan jadi jenderal benci pengecut kau di pojokan sana.
Eh, Kita akan terus berteriak, kita lawan, ya. Apapun resikonya kita lawan. Siapa sih mereka ini? Ya. Rakyat biasa juga, masih beruntung aja posisi sementara ini. Pensiun semua itu, apanya itu, kambing congek semua. Sekali lagi, Listio, ya, hanya negara komunis yang menyelesaikan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum berat ini dengan cara lobi-lobi. Jangan kau lakukan itu. Melobi kasus ini supaya tenggelam. Melobi pengacara. Melobi siapapun. Itu negara komunis. Kita negara hukum. Selesaikan dengan hukum. Ya. Selesaikan secara terbuka. Kita bukan negara komunis. Kita negara hukum. Jangan kau pakai pangkat-pangkatmu itu untuk melobi-lobi sejumlah pihak. Ya. Ingat ini jejak digitalmu. Ya. Jangan kau pakai cara-cara lobby untuk menyelesaikan ini. Ya. Selesaikan secara terbuka. Tadi 3 poin. Minta maaf, mengaku salah atas nama kepolisian. Yang kedua, tangkap pecat, pidanakan semua yang terlibat. Yang ketiga, kalian sendiri yang mengajukan PK untuk membebaskan Jessica sebagai terpidana, bebas murni. Kenapa? Karena kalian yang merekayasa. Gitu. Jangan kau lakukan lobby-lobby. Kalau kau lakukan lobby-lobby itu dengan cara gelap, cara kotor, cara belakang, maka kau pengkhianat rakyat. Pengkhianat sesungguhnya rakyat. Kau selesaikan secara terbuka, elegan, maka rakyat nanti suatu saat akan memaafkan kalian, ya, mengapresiasi, bertepuk tangan untuk kalian. Ada kepolisian dengan jenderal, ya, bisa kita hormat, dengan gagah berani menumpas bahkan seniornya pun dikurung. Sepanjang dia terbukti bersalah, langsung kurung. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimantrianto. Ya. Jangan kau ragu sedikit pun, gentar sedikit pun. Sepanjang kau berpihak pada rakyat, rakyat akan mendukung kau. Rakyat akan sangat menghargai kau. Dan kau akan dikenang sebagai mungkin Jenderal Hugeng yang kedua. Tetapi jika sampai 1 bulan lagi tidak kau lakukan ini, maka kau cuma jenderal sampah, pengkhianat rakyat. Sudah saya laporkan, kau diamkan, kau bungkamkan. Apalagi kau pakai cara lobi-lobi kotor. Kau adalah jenderal pengkhianat rakyat. Ya. Itulah pemirsa, ya. Setelah ini kalian tontonlah simpulan teknis sedikit, ya, bagaimana brutalnya, biadabnya, berbernya, ya, Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri Muhammad Noah Lazar merusak dengan rekannya itu, ya, Christopher Harimantrianto, merusak, menganimasi, menghancurkan informasi warna, membuat narasi rekayasa dengan hasil video CCTV rekayasa itu, yang diantarkan oleh Krisnamurti. Itulah simpulan sedikit. Siapa tahu belum ada yang belum pernah menonton simpulan teknis dari betapa brutalnya institusinya si Kapolri Listio Sigit Prabowo ini. Kita harus lawan. Kalau kita tidak melawan, maka mereka akan semakin menindas rakyat dengan pajak rakyat ini. Listio, hidup cuma singkat. Nggak nyampe mungkin 10 kalender lagi sudah ada di kuburan kau. Berpikirlah kau untuk berbenah institusimu. Berpikir kau. Ingat jasa-jasa pahlawan itu, baru 17 Agustus kita. Jangan cuma otak, perutmu itu aja kau pikiri. Keluargamu saja kau pikiri. Pikirkan rakyat yang telah menghidupi kau. Gitu. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya dari tepian Danau Toba yang indah. Horas. Ya pemirsa, ini sedikit saya ulas dan simpulkan kembali
perbuatan barbar brutal biadab ya yang dikomandoi oleh mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan bawahannya langsung itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 Krisnamurti ya, yang menggunakan saksi ahli forensik digital Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Kedua saksi ahli penipu akut itu yang menipu di persidangan. Perbuatan rekayasa barbar brutal biadab itu kita simpulkan sedikit di sini ya, kualitas atau resolusi frame dari DVR Telview ya, itu kualitas rekaman CCTV-nya ya seperti yang termuat pada poin 27 ya di BAP Muhammad Nur Al-Azhar adalah 1920 piksel untuk lebar dan 1080 piksel untuk tinggi dengan kedalaman bit 8 bit ya, atau kalau 3 kanal berarti 24 bit per piksel, berarti sangat tajam ya. Ada 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan pada video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview tersebut ya yang ada di KP Olivier. Nah, di samping di poin 27 ya di naskah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya oleh Binsar Gultum dan kawan-kawannya itu termuat juga ya resolusinya. Ini dari BAP, dikutip dari BAP Christopher Harimanrianto ya. Ini dia lebar 1920, tinggi 1080 piksel, laju premnya 25, lebar 3 jumlah kanal 3 di 8 bit per kanal, berarti 24 bit per kanal ya, 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan. Jadi video CCTV atau kualitas video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview itu sangat tajam ya. Jadi 50 meter pun masih bisa harusnya untuk mengenali semua atau mengidentifikasi semua pergerakan objek, bahkan objek kecil sekalipun ya, apalagi cuma 12 meter dari kamera 7 ke meja 54. Tetapi apalah yang dirusak, yang dilakukan para penipu itu ya. Para penipu Mabes Polri ya, karena Muhammad Nur Al-Azhar bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri ya, di kamera 7 ya, ini untuk pukul 15.57 sampai 17.17 ya. Inilah poin kunci di mana rekayasa itu dilakukan ya, bukti utama kita. Kamera 7 untuk 15.57 17.17 ya di BAP Christopher itu otentik 1920-80, laju frame 25. Nah, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dia melakukan downscaling ya dengan menurunkan resolusi frame dengan transcoding ya, yang dia gunakan software iRightSoft dan FreeMake gitu ya. Nah, ini. Jadi pada rentang waktu yang sama, video CCTV itu tidak mungkin memiliki resolusi yang berbeda. Nah, disinilah tangan kotornya Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasinya dengan cara downscaling dan mengaburkan semua pergerakan Jessica ya. Mengaburkan pergerakan Jessica mulai dari 15.57 sampai 17.17 ya. 1 menit sebelum Mirna Salim datang pukul 17.18 ya. Nah, ini sangat penting ya, perbuatan brutal, barbar, dan biadabnya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, karena di sini Jessica dituduhkan menggeser paper bag, menggeser menaruh sedotan ke dalam gelas kopi Mirna Salihin, menggeser centerpiece, menoleh-noleh, dan lainnya ya. Nah, itu dia lakukan mengaburkan ya. Jadi pengaburan ini lewat downscaling ini ya dilakukan untuk menggiring hakim ya. Karena downscaling ini bisa dipakai untuk sebelum animasi dilakukan ataupun sesudah animasi dilakukan ya. Jadi inilah untuk menutupi rekayasanya, dia kaburkan, animasi lagi, dia kaburkan lagi, animasi lagi, kaburkan lagi ya.
Jadi inilah luar biasanya penipu si Muhammad Noah Lazar. Itu mau saya untuk kamera 7, 15, 57 sampai 17, 17. Kalau kita lihat lagi ya, ini di kamera 9, ini di WAP Christopher Harimanrianto ya. Pada saat dia membandingkan warna kopi, ya, ini di kamera 9 dia potong ya, di 1659 di titik 1659. 1535 sampai 1659 itu Christopher melakukan downscaling ya pada potongan pertama ini ya, menjadi 960 576. Potongan kedua dia biarkan otentik. Jadi dia memanipulasi kamera 9 ini sehingga seolah-olah ya terjadi adanya perbedaan warna kopi pada saat disajikan Agustrono, ya dia downscaling, dia rusak warna kopi tersebut, dan pada saat diambil sari, ya, dengan membiarkan otentik, jadi terjadi kontras ya, terjadi perbedaan warna kopi, padahal perbedaan warna kopi tersebut adalah akibat rekayasa dia dengan merusak intensitas warna kopi dengan cara downscaling pada segmen video yang pertama. Selanjutnya juga Christopher melakukan penipuan ya, rekayasa untuk kamera 7 ya. Dia potong di sini di pukul 17.17 sebelum Mirna Salihin datang ya, menjadi dua segmen. Segmen pertama itu dibiarkan otentik, segmen kedua yang dia rekayasa ya dengan cara pengaburan ya, karena seperti saya katakan tadi, pengaburan itu bisa dipakai untuk menutupi secara visual rekayasa yang dilakukan ya, animasi, penghilangan frame, penurunan laju frame dan lainnya. Lihatlah di sini setelah dia downscaling juga, laju frame-nya juga dia turunkan menjadi 10 frame per detik dari 25 frame per detik ya. Padahal di sini ingin dilakukan analisis sedotan ya, posisi pengaduk, apakah Mirna Salihin mengambilnya langsung sudah ada di dalam gelas atau dari atas meja. Justru di sini dia kaburkan, padahal ini adalah elemen kunci. Ya. Itulah perbuatannya Christopher Harimanrianto ya. Direkayasa karena apa? Ya karena fakta yang terjadi ya bukan seperti yang dia sajikan di persidangan. Kalau sesuai dengan yang dia sajikan tidak perlu direkayasa dengan dikabur-kaburkan seperti ini ya. Faktanya pasti sebaliknya, bahwa sedotan ada di atas meja, tidak diintervensi apa oleh Jessica, dan itu diambil oleh Mirna Salihin, gitu loh, dari atas meja itu. Selanjutnya kedua ahli penipu tersebut juga melakukan rekayasa downscaling ya, penurunan resolusi frame untuk kamera 2, kamera 3 dan lainnya ya. Hampir semua kamera ya di PAP itu mereka lakukan rekayasa. Untuk kamera 2 dan kamera 3 ini sangat penting ya, karena di sini bisa dijejak warna kopi yang diambil oleh Devi Siagian ya dari meja 54 setelah diminum Mirna Salihin. Justru mereka kaburkan, mereka rusak di kamera 2, kamera 3 dan kamera 4 dan kamera 1 ya, kamera 15 semua mereka hancurkan. Padahal informasi warna kopi, volume sisa kopi, terus pergerakan gestur Mirna Salihin ketika dibawa dari Cafe Olivier dengan kursi roda, harusnya pengamatan itu bisa lebih lengkap, tetapi mereka hancurkan resolusi itu ya. Tidak puas hanya dihancurkan, mereka ini juga ya, mereka hancurkan juga informasi warna. Ya, harusnya 3 kanal YUV, mereka hancurkan resolusi informasi warna tersebut dengan membuang kanal U dan P sehingga tersisa informasi intensitas saja, keabuan, jadi kanal Y saja yang tersisa ya untuk menutupi tadi itu informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis forensik. Tapi itulah yang dilakukan oleh para penipu pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti tersebut. Tidak puas sampai di situ ya, para penipu pimpinan Tito Karnavian tersebut juga membuang 96.000 frame, 96.043 frame dari kamera 17. Padahal di sini seharusnya bisa dijejak lebih detail apa yang dimasukkan oleh Rangga ketika mempersiapkan kopi, susu dan lainnya ya, es dan lainnya, tetapi mereka buang itu 96.000 frame. Lebih ya, 64,02 menit
Itu durasi video hilang, perusakan barang bukti digital oleh kedua penipu tersebut ya. Untuk kamera 9 juga Muhammad Noah Lazar ya, di BAP-nya ada 100 frame yang hilang. Ya. Padahal di sini di kamera 9 ini pukul 15.35 sampai 16.59 dituduhkan Jessica melakukan penggarukan akibat cyanida ya. Aduh, parah sekali ya. Di kamera 7 juga gitu, ada 50 frame yang hilang ya. Atau durasi 2 detik kalau 25 frame per detik. Tapi kalau sudah di turunkan laju frame-nya menjadi 10 frame per detik ya. Jadi itu durasi 5 detik frame hilang ya, kamera 7. Luar biasa kerusakan, manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Bareskrim ya. Bareskrim Mabes Polri ya, isinya para pengkhianat semua itu. Berikutnya saya simpulkan lagi kembali ya, saya ulang-ulang lagi ya. Isi folder di tangan jaksa juga mengalami perubahan yang sangat radikal ya. Meskipun jaksa Sandi Handika menipu di persidangan dengan mengatakan isi flash disk-nya tidak mereka sentuh atau tidak diubah sama sekali ya. Karena yaitu penipu akan bekerja sama dengan penipu, pengkhianat bekerja sama dengan pengkhianat ya. Pengkhianat rakyat Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto ya bekerja sama dengan para jaksa penipu dan pengkhianat juga. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Haribowo, Mailani Wuwum, dan Wahyu Oktaviandi. Inilah ya, isi folder CCTV 7 ya, di tangan jaksa yang sama itu bisa berbeda pada 2 titik waktu yang berbeda ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar itu cuma 2 potongan file ya, ini dia. Nah ini dia. Ya. Tetapi pada saat Agus Triyono 4 dia potongan file. Bayangkan ya, mereka mengatakan analisis frame, analisis hash, analisis error level, analisis metadata itu omong kosong penipuan semua ya. Jelas analisa yang mereka sebutkan itu gagal karena nyata-nyata ini perbedaan 2 jumlah video ya. Tahap yang mereka lakukan dari 2 ke 4. Mereka cop-cop, buang sana-sini, potong sana-sini, animasi sana-sini. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Yang pasti jumlah folder sudah berubah. Maka integritas data sudah terintervensi, sudah koruptif ya. Berikut juga dengan kamera CCTV 9 ya, pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar, isi potongan filenya cuma 2. Tetapi pada saat Agus Triyono jadi 3 ya. Apapun suka-suka mereka ya, mereka lakukan ya, menginjak-injak hukum dengan ya tidak menghargai yang namanya data digital itu yang dijaga dengan sakral. Yang penting kasus menang, kita otak-atik, terserah. Kita yang punya hukum. Itu menurut mereka karena backup mereka saat itu adalah Kapolri Tito Karnavian. Terus jumlah folder juga begitu. Bayangkan tadi isi folder. Jumlah folder ya pada saat Jessica Kumala Wongso itu dihadirkan sebagai terdakwa. Ini tanggal 28 September jumlah foldernya 13. Bayangkan pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai ahli itu cuma 11. Perubahan yang sangat radikal dan manipulatif oleh Bareskrim Polri ya, bekerja sama dengan para pengkhianat. Begitu juga dengan file folder CCTV 3 ya, isinya kadang 2 ya, pada saat Rasmiati 2 isinya, 1 video warna, 1 keabuan. Tetapi pada saat Agus Triyono 3 video CCTV 3 ya, folder video CCTV 3 isinya 3 ya, 2 warna, 1 keabuan. Memang benar-benar brutal, barbar dan biadab memang Bareskrim Mabes Polri ini ya, dan itu tidak mau minta maaf lagi Kapolri pengecut dan banci itu ya. Berikutnya yang paling barbar biadab adalah kesalahan hitung mundur manual yang dilakukan Dr. Nursamran Subandi, toksikolog Mabes Polri ya. Bayangkan ya, menghitung mundur aja salah ya. Ini harusnya ya, kalau dihitung mundur lewat persamaan dia itu bukan 1639 sesuai hitungan dia ya. 16 kalau 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik, hasilnya katanya 16.3936 detik. Tetapi setelah kita menghitung mundur manual, yaitu sebenarnya 6 Januari 16.20.24. Inilah brutal barbar biadabnya ya.
Bukan hanya laboratorium komputer forensik Mabes Polri, ya, laboratorium toksikolognya pun barbar, brutal, biadab, ya, menersangkakan orang dengan rekayasa perhitungan mundur manual seperti ini. Belum lagi kalau kita tengok persamaan dekomposisi penguraian sianidanya menggunakan persamaan kuadratik, ya. Bayangkan setelah ini turun ya naik lagi menjadi gelas itu menjadi meningkat apanya konsentrasi sianidanya. Ini kan benar-benar barbar, brutal, biadab, bodoh, bego ini, ya. Nur Samran Subandi ini, ya, toksikolog Mabes Polri, ya, bodohnya luar biasa, hitungan salah, mengaku pula mulutnya Kapolri itu selalu scientific crime investigation, ya. Mana ada di dunia ini menghitung laju dekomposisi apapun menggunakan persamaan kuadratik. Udah gitu menggunakan Excel lagi, ya. Bukan software yang khusus untuk saintifik. Ini kan operasi perkantoran ini, ya. Software perkantoran. Dan saya uji dengan software, ya, 16-20-10 harusnya, ya, mirip dengan hitung manual 16-20-24. Saya hitung 16-20 dengan software program Python, ya, program sendiri. Bayangkanlah, ya. Dia bilang 1639, hitung mundur aja salah. Inilah luar biasanya sih laboratorium toksikologi ini. Rekayasa semua di Mabes Polri itu, sampah semua, sampah masyarakat semua untuk memenangkan kasus. Luar biasa mereka menipu rakyat, memangsa rakyat untuk prestasi rekayasanya itu, ya. Terutama manusia biadab itu, barbar, brutal, biadab itu. Tito Karnavian dan Krisnamurti itu, ya, memakai semua jajarannya untuk menipu. Bukan hanya laboratorium komputer forensik, laboratorium toksikologi Mabes Polri juga menipu. Luar biasa. Ya, itulah sedikit kesimpulan, ya, tentang 37 bukti ilmiah yang tak terbantahkan, ya, yang dilakukan oleh para manusia biadab Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri, khususnya laboratorium komputer forensik dan laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, penipu, perekayasa rakyat, pengkhianat semua. Dan sampai saat ini Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak pernah mengakui ini, ya. Biarkan publik yang akan mengetahui, menertawakan, ya, kita pertontonkan ke jutaan publik betapa bobroknya, ya, mentalitas manusia-manusia biadab, barbar, brutal yang ada di Bareskrim Mabes Polri itu tersebut. Oke, sekian dulu. Terima kasih.